Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Miss Dwi. Kali ini kita akan membahas lagi soal TWK CPNS, terutama untuk yang bab Pancasila dan UUD 1945. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu agar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju soal yang pertama untuk soal TWK-nya. Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Nama kitab dan pengarangnya adalah A. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, B. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa, C. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panulu, D. Kitab Baratayuda karangan Empu Zedah, atau E. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pembahasannya, istilah Pancasila tertuang dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah A. Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. Ade Cokronegoro, D. Mr. Syafruddin Prawiranegara, atau E. Mr. Muhammad Rum. Nah, kita lihat siapa saja tokoh yang menyatakan pendapatnya untuk dasar negara Indonesia di sidang BPUPKI. Ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, kedua adalah Mr. Supomo, dan ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ini nggak kelihatan, maaf ya. Jadi, di antara ketiga orang ini yang belum disebutkan tadi adalah Profesor Dr. Supomo, yang A. Soal nomor 3. Pancasila di negara kita merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penjelasan seperti tersebut tercantum pada, ini ada tab MPR nomor 4, MPR garis miring 1973. Ini ada nomor 4 tahun 1978, nomor 5 tahun 1973, nomor 5 tahun 1978, dan nomor 6 tahun 1978. Nah, kita lihat di pembahasannya. Ketetapan MPR nomor 5 garis miring MPN garis miring 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti jawabannya adalah yang nomor 5 tahun 1973, yang C. Lanjut soal nomor 4. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan A. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951, B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 September 1951, C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951, D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 November 1951, atau E. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Desember tahun 1951. Untuk pembahasannya,
Lambang negara Indonesia menurut PP nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951 Pasal 1 Lambang negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Berarti PP-nya adalah nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Yang C jawabannya. Nomor 5. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan A. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna putih. B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. C. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih. D. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna hijau putih. E. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini adalah lambang dari sila-sila Pancasila. Untuk gambar bintang emas ini adalah lambang dari sila pertama. Gambar rantai adalah lambang dari sila kedua. Pohon beringin adalah lambang dari sila ketiga. Kepala benteng adalah lambang dari sila keempat dan padi kapas adalah lambang dari sila kelima. Tinggal kita cocokkan saja. Untuk padinya itu berwarna kuning emas, sedangkan kapasnya berwarna hijau putih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Undang-Undang, D. Ketetapan MPR, atau E. Peraturan Presiden. Kita bisa lihat tata urutan berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 ini. Nah, ini bentar. Nah, ini untuk piramidanya bisa dilihat. Yang pertama paling atas sendiri adalah UUD 1945. Lalu ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Ada undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bawahnya lagi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Berarti yang paling tinggi di sini adalah UUD 1945. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 7. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam UUD 1945 pasal A. 26 ayat 1, B. 27 ayat 1, C. 27 ayat 2, D. 30 ayat 1, atau E. 30 ayat 2. Kita bahas bersama. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan A. Keuangan, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Kekuasaan kehakiman, D. Wilayah negara, E. Warga negara dan penduduk. Pembahasannya,
UUD 1945 pasal 23 secara khusus mengatur tentang segala macam yang berkaitan dengan keuangan negara. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri pasal 23 itu ada ayatnya berbunyi apa saja, ada pengaturan tentang APBN dan lainnya, berarti secara khususnya mengatur tentang keuangan negara. A. Jawabannya. Nomor 9. Menurut UUD 1945, lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung adalah A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Presiden, atau E. Menteri Hukum dan HAM. Untuk pembahasannya, wewenang Komisi Yudisial yaitu 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Berarti jawabannya adalah A. Wewenang dari Komisi Yudisial. Terakhir, soal nomor 10. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tercantum pada UUD 1945 pasal A. 18A ayat 2, B. 18B ayat 2, C. 19 ayat 1, D. 20 ayat 1, atau E. 27 ayat 1. Pasal 18B ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berarti jawaban tentang hukum adat ini, penghormatan dan negara terhadap masyarakat hukum adat, berarti jawabannya adalah yang B, 18B ayat 2. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal TWK tentang Pancasila dan UUD 1945. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman bisa lolos tes CPNS 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.